Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Aribo. Di sini saya akan menjelaskan proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Yang pertama ada data selection, yaitu pemilihan data dari sekumpulan data operasional. Perlu dilakukan sebuah tahap pengalihan informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam satu berkas, terpisah dari basis data dan data operasional. Selanjutnya yang kedua ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikat data, memeriksa data yang terinkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Selanjutnya ada transformation. Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Selanjutnya yang keempat ada data mining, adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Selanjutnya ada interpretation. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada 6 fase cross industry standard process for data mining atau CRISP-DM. Yang pertama ada fase pemahaman bisnis atau business understanding phases. Yang pertama ada penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Yang kedua ada penerjemah tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Yang ketiga ada penyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Selanjutnya yang kedua ada fase pemahaman data atau data understanding phase. Yang pertama mengumpulkan data, kedua menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data, dan pencarian pengetahuan awal. Yang ketiga ada evaluasi kualitas data. Selanjutnya yang keempat, jika diinginkan pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Selanjutnya fase pengolahan data atau data property phase. Siapkan dari data awal kumpulan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Selanjutnya pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. Selanjutnya lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Selanjutnya siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelan. Selanjutnya yang keempat, fase pemodelan atau modeling phase. Pertama, pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Yang kedua, kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Selanjutnya, jika diperlukan, proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Yang kelima ada fase evaluasi atau evaluation phase.
Pertama, mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam proses pemodelan untuk mendapatkan kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Yang kedua, menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Yang ketiga, menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Yang keempat, mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining. Selanjutnya, fase penyebaran atau development phasing. Menggunakan model yang dihasilkan. Pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. Selanjutnya, contoh sederhana penyebaran, pembuatan laporan. Selanjutnya, contoh kompleks penyebaran, penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Selanjutnya, pengelompokan data mining. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang pertama ada deskripsi, yang kedua estimasi, yang ketiga prediksi, yang keempat klasifikasi, kelima pengklasteran, yang keenam asosiasi. Pengelompokan data mining. Deskripsi, proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contoh, petugas mengumpulkan suara, mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Selanjutnya, prediksi. Prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh pertama, prediksi harga beras dalam 3 bulan akan datang. 3 bulan yang akan datang. Yang kedua, prediksi presentasi kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Selanjutnya, klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Ya, begitulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.